Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang humas, bidang kesiswaan, sarana prasarana, para pembantu di bidang masing-masing, para wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran, anak-anak sekalian kelas 10 dan kelas 11 di jurusan masing-masing yang saya kasihi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di pagi yang indah dan cerah ini, izinkan saya mengajak kita sekalian, seluruh sivitas akademik SMA Negeri 1 Nubatekan, menaikkan rasa syukur kita untuk kebaikan Tuhan yang Maha Agung atas perkenannya mempertemukan kita di pagi hari ini, kembali ke tempat ini, tempat di mana kita berpijak untuk membentuk karakter kita masing-masing, untuk dibentuk kepribadian kita oleh sang guru yang selalu ada bersama kita di setengah hari perjalanan hidup kita di lembaga pendidikan ini. Tuhan begitu indah, Tuhan begitu berbelas kasih menghadirkan kita dalam keadaan sehat untuk menunaikan tugas kita, tugas yang dipercayakan kepada kita, bertanggung jawab penuh melaksanakannya sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mungkin setiap pagi jika kita melaksanakan apel kekuatan, terasa seolah-olah menjenuhkan kita. Setiap hari kita mesti dituntut, diteriaki untuk selalu datang dan berdiri, apalagi menjadi pendengar yang mendengarkan kalimat-kalimat bersahaja, kalimat-kalimat yang mungkin sama dari waktu ke waktu, adalah tentang disiplin kita. Disiplin kita. Saya hanya memberikan sedikit refleksi untuk kita semua secara sederhana, bahwa pembentukan disiplin apapun teorinya, pembentukan kepribadian apapun kata-katanya, terlapas dalam buku-buku yang ditulis para penulis yang agung sekalipun, jika hati kita, pikiran kita, jiwa kita, keinginan kita tidak mau berubah dari hal-hal yang membiasakan kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, alhasil tidak akan berguna untuk masa depan kita. Disiplin yang kita tumbuhkan, kita kembangkan di lembaga ini, baik kami selaku pemimpin, memimpin sivitas akademik ini, memberikan disiplin kepada sang guru, para guru di sivitas ini, para siswa, dengan cara kami yang sedikit tanda kutip keras, tegas, bahkan bibir ini selalu melapaskan kata-kata beringas, kasar. Tetapi jika dimaknai dengan sebaik-baiknya, semua kita, baik guru, tenaga pendidik dan kependidikan dan peserta didik, akan merasakan sedikit demi sedikit keberhasilan yang kita peroleh. Pagi hari ini di hadapan kita ada 6 orang bintang yang bersinar di SMA Negeri 1 Nubatekan. Kalau boleh, kita tepuk tangan untuk mereka. Ada 1000 bintang
yang ada di SMA Negeri 1 Nubatukar 1167 bintang gemintang yang jika malam turun perlahan dia memberikan sinarnya sayup-sayup meski tidak menjadi penuntun kita di gelapnya malam pada tataran tertentu, tetapi kita melihat sinarnya begitu indah. Saya bertanya-tanya, kenapa 1000 bintang yang ada di Civitas ini hanya ada 6 yang begitu memberikan sinarnya kepada kita semua, memberikan warnanya yang begitu indah, mengagumkan lembaga ini. Refleksi untuk kita semua. Ini karena kedisiplinan kita secara sadar dan tidak sadar. Kita harus membangun diri kita, hati kita, kehidupan kita, agar pada waktunya kita dapat meraih kesuksesan dengan tataran yang sesederhana sekalipun. Inilah sekali lagi tentang disiplin. Allah bisa karena biasa. Jika hati dan hidupmu terkungkung dalam kehidupan-kehidupan, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sosial, lingkungan keluarga, yang tidak bisa berubah meski aturan demi aturan mengikatmu, maka untuk kedua kalinya, alhasil, kita tidak bisa memperoleh apapun. Mereka menjadi bintang, mereka menjadi gemintang di antara bintang yang ada di sini. Saya berharap bahkan pada waktu itu saya bermimpi dalam diam. Bahkan 5 sampai 6 mata lomba terakhirnya adalah Liga Pelajar dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Nubatukar. We are the winner actually. Kita adalah pemenang sebenarnya. Tetapi mungkin karena disiplin itu, saya menghadiri acara pengumuman kejuaraan pada waktu itu. Ya, bahkan anak-anak kita yang belum meraih kesuksesan pada kali ini, mereka terlihat begitu sedih. Dan saya bahkan tidak berpikir tentang kesedihannya. Saya hanya berpikir tentang bagaimana keuletan mereka meraih kesuksesan dan bagaimana mereka menyadari bahwa pada waktunya mereka belum berada di tempat yang tepat. Ya, untuk bahasa hiburan itu mereka bilang mereka bukan gagal. Mereka bukan gagal, tetapi kesuksesan mereka tertunda. Kesuksesan mereka tertunda. Anak-anak sekalian yang saya cintai, berangkat dari hasil yang kita peroleh hari ini, kita bahkan memang benar dihitung sebagai lembaga yang bukan saja memiliki siswa yang banyak, guru yang banyak, tetapi ada satu hal yang paling penting adalah mutu kita yang terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Ada sekolah yang hanya 75 siswa, ada sekolah yang hanya 65 siswa, bahkan ada sekolah yang hanya 35 siswa. Tetapi mereka begitu mekar, bersinar pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kita mesti mengambil hikmah dari itu, mesti belajar dari hal-hal seperti itu. Ini hanya karena disiplin. Ini hanya karena disiplin. Disiplin pada diri, disiplin untuk mendisiplinkan orang lain. Jangan disiplin karena kita didisiplinkan. Ini hal yang mesti kita hindari. Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian yang saya cintai, dari 6 mata lomba, 2 mata lomba yang mendapat perhatian. Bahkan ada 1 mata lomba karya tulis ilmiah. Memang saya mesti harus
menyampaikan di depan umum. Ini bukan karena daminya ada di dalam. Demianus lelang ayak itu ada di dalam. Karena saya mendapat apresiasi profesional dari tim Yuri dan beberapa guru yang menghadiri kegiatan lomba KTI waktu itu. Memang anak-anak kita terlihat cerdas dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Anak-anak kelas 12, anak-anak kelas 11 yang harus naik ke kelas 12, ini langkah awal. Langkah awal. Mereka tiga telah memberi kita inspirasi. Bapak Ibu guru, ini kita benar-benar terinspirasi bahwa pada tahun berikutnya, tahun pelajaran 2022-2023, ketika mereka kelas 12, syarat untuk mengikuti ujian sekolah adalah harus bisa mempresentasikan KTI. Kelas 10 syarat nanti kelas 10 naik ke kelas 12, bukan naik ke kelas 11. Jadi naik ke kelas 12 tahun berikutnya itu harus bisa menulis esai. Harus bisa menulis esai. Jadi pada waktu mereka kelas 12 itu mereka sudah bisa menulis KTI. Menulis KTI. Saya mesti sekali lagi mengingatkan, ini hanya karena hal disiplin yang begitu sepele, menghilangkan kebiasaan, membiasakan diri menghilangkan kebiasaan kita. Bangun tidur jam 7 di SMA Negeri Nubatukan, Guralu sudah pukul lonceng. Ya, kita berbangun tidur. Ya, itu berusaha, diupayakan untuk membiasakan diri menghilangkan kebiasaan. Ya, jadi jika itu sudah kita buat, kita perbaiki, kita benahi dalam diri kita, maka pada waktunya nanti engkau tidak sedang berbicara tentang engkau lulus atau tidak. Tidak. Zaman sekarang kalau pikiran hati kita hanya terkungkung dengan hal-hal yang penting saya lulus. Sudahlah, yang penting saya lulus, nilai bukan soal. Itu orang-orang yang berpikir masa lalu, manusia masa lalu. Mesti menjadi manusia masa depan yang siap untuk bersaing di era yang menggila, mengglobal seperti ini. Pada saatnya, engkau tidak perlu berpikir tentang lulus atau tidak lulus. Lulus itu pasti. Tetapi bahwa kau berprestasi, itu yang mesti ada di dalam dirimu. Hatimu, jiwamu, supaya kau bersaing di perguruan tinggi negeri. Saya benar-benar merasa bangga, meski dari 151 kota yang kita miliki untuk meraih kesuksesan di perguruan tinggi, kita hanya dapat 22 atau 23. 22. Awal yang baik. Saya sedikit dalam tanda kutip memaksa semua stakeholder yang ada di sini, guru, tenaga pendidik, kependidikan, bahkan nanti dalam rapat bersama orang tua, kita harus bekerja sama supaya yang 22 tahun ini nanti tahun depan menjadi 2 kali 3 kali lipat. Mereka lolos melalui seleksi nilai rapor. Kita berharap seperti itu. Semoga hari ini awal yang baik. Dan saya selalu menyampaikan dalam beberapa wejangan, awal yang baik, setengah pekerjaan selesai yang dilakukan yang ditunjukkan oleh ke-6 anak kita. Saya tidak mau tahu, engkau juara 3, engkau juara 2, juara 1 membanggakan. Tetapi semua yang menjadi bintang dan begitu bersinar di lembaga ini, kami hargai. Kami akan menghargai. Kami menyampaikan permohonan maaf untuk para pendamping. Sebentar baru ucapan terima kasih di sini. Permohonan maaf jika dalam pendampingan kami belum sepenuhnya memenuhi hal-hal yang seharusnya ada di lapangan, membuat mereka menjadi cukup nyaman untuk menyelesaikan tugas-tugas penting, membawa nama sekolah menjadi begitu besar agung di seantero jagat Kabupaten Lembata ini.
Semoga waktu-waktu ini waktu yang indah ini memberi kita harapan, memberi kita warna yang baru. Pembelajaran kita akan dimulai setelah kita libur hanya 1 hari. Kita masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Saya berharap ada hati yang memiliki hati nurani. Ada hati yang memiliki nurani. Merasa ditegur 1-2 kali. Kita dengan kebiasaan kita, oh iya saya mesti lebih awal. Mengawali hari hidupku dengan sebaik-baiknya. Menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Menuju ke tanggal 6 Juni. Dan saya sudah menyampaikan berulang kali bahwa ujian kita dengan sistem online mesti harus didalami dengan baik. Didalami dengan baik. Bapak Ibu guru mata pelajaran juga saya mohon bantuan untuk menyelesaikan seluruh perangkat, seluruh hal-hal yang harus diselesaikan sebagai indikator menyelesaikan seluruh pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Akhirnya provisiat dan ucapan terima kasih lembaga sampaikan kepada para pendamping, pembimbing yang telah dengan susah payah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, mungkin saja dengan biaya masing-masing. Ya, tim pos, tim komite, ya perhatikan, berikan kepada raja apa yang menjadi milik raja, kepada ke Allah apa yang menjadi miliknya. Ya, jadi kalau memang itu mereka punya hak, ya berikan kepada mereka. Semoga keberhasilan hari ini menjadi arah pedoman kita menuju kehidupan kita yang cerdas, berkarakter. Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa.